wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyur Rahmah, NIM 1861123 dari kelas manajemen KS1 Pemasaran 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek bidang usaha yang kami pilih, yaitu usaha bisnis toko fashion. Alasan kami memilihnya yaitu tingkat keuntungan yang besar serta minat masyarakat yang lebih besar untuk produk fashion. Produk yang ditawarkan secara online pun memiliki harga yang terjangkau daripada apabila dibandingkan dengan harga penjualan di toko offline. Mulai dari fashion wanita, fashion anak-anak, dan juga fashion pria dapat ditemukan di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu gambaran bidang usaha. Seiring berkembangnya mode berpakaian pada saat ini, banyak masyarakat, terutama anak muda, berusaha tak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Dengan mengikuti mode yang sedang tren pada masa kini, dalam berpakaian sehari-hari, seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dan ingin menjadi trendsetter. Dengan adanya hal ini, banyak pelaku usaha melakukan pengembangan style yang cukup untuk diminati karena potensinya mencapai keuntungan sangat besar di pasar mode ini. Mengingat lifestyle atau gaya hidup anak muda yang sudah menjadikan pakaian tersebut sebagai atribut atau identifikasi dari ekspresi diri mereka. Yang selanjutnya yaitu potensi bidang usaha. Dari alasan dibangunnya bisnis ini dapat dilihat dari kondisi industri bahwa sekarang bisnis toko fashion ini makin dilirik oleh banyak pelaku usaha. Karena usaha fashion sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Dari cara pemasarannya pun tidak saja hanya dilakukan di toko saja, tapi sudah banyak yang mulai mendisplay di toko online. Dari usaha bisnis fashion ini ada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, dan yang terakhir yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu aspek hukum, yaitu adanya izin usaha. Yang pertama yaitu SIUP, merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang dituju kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yang diberikan kepada para pengusaha baik perseorangan, firma, CV, PT, maupun koperasi. Dan yang kedua yaitu SITU. SITU dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota madya untuk keamanan dan kelancaran usahanya. Kedua yaitu analisis lingkungan. Di dalamnya ada 3, yaitu yang pertama analisis SWOT, yang kedua SWOT strategic planning, dan yang ketiga yaitu analisis lingkungan makro. Yang pertama yaitu strength. Harga produk yang dijual dapat dijangkau oleh semua kalangan dan model fashion terbaru dan lengkap. Yang kedua yaitu weakness. Apabila barang yang sudah berada di dalam toko hilang, maka menjadi tanggung jawab pemilik toko. Dan yang ketiga yaitu opportunity, yaitu pangsa pasar yang cukup luas dan juga jarang sekali toko fashion yang berada di sekitar daerah tersebut yang menyediakan model fashion yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu trade, yaitu lokasi usaha yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Yang selanjutnya yaitu SWOT strategic planning. Yang pertama yaitu strength opportunity, yaitu menambah jumlah dan variasi produk yang dijual, penyedia produk yang mengikuti selera konsumen, dan juga mempertahankan ruang jual toko yang menarik konsumen. Yang kedua yaitu weakness opportunity, memungkinkan peran promosi kepada konsumen agar semakin dikenal oleh banyak orang dan meningkatkan kelengkapan produk fashion terhadap konsumen. Yang ketiga yaitu strength trade, meningkatkan pelayanan agar konsumen merasa puas dan layak serta mengembangkan daya saing. Yang keempat yaitu weakness trade, melatih pramuniaga agar lebih berkualitas guna meningkatkan persaingan dan sering diadakannya aksi diskon pada produk yang dijual. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan makro. Yang pertama yaitu ada analisis dampak ekonomi, yang kedua ada analisis dampak sosial budaya, yang ketiga ada analisis dampak politik atau kebijakan, dan yang keempat analisis dampak teknologi, dan yang terakhir yaitu analisis dampak lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu analisis pasar. Strategi pasar dan promosi yang dilakukan yaitu menawarkan dan mempromosikan produk melalui berbagai cara, yaitu secara offline atau secara face to face, dan secara online yaitu melalui media Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Target pasar dari penjualan toko fashion ini adalah para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat di sekitar daerah toko tersebut. Untuk luar daerah dapat melakukan pemesanan melalui akun resmi toko fashion ini.
Untuk membuat konsumen terpuaskan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk yang kita jual di toko fashion ini, maka dari pihak toko selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tepat waktu, dan juga selalu menerima kritik dan juga saran yang diberikan oleh para konsumen. Yang kedua yaitu bauran pemasaran kontemporer. Yang pertama yaitu produk. Produk di toko fashion ini meliputi pakaian pria, yaitu rompi, jaket, kemeja lengan pendek, kaos, kemeja lengan panjang, dan juga berbagai macam celana. Yang selanjutnya yaitu price. Harga dari masing-masing produk ini mengikuti kualitas dari bahan itu sendiri. Terdapat varian harga mulai dari high price dan low price. High price ini digunakan pada produk unggulan, tentunya dengan kualitas yang sangat bagus, dan sedangkan yang low price digunakan pada kualitas yang rendah atau kualitas yang biasa dan tidak termasuk dalam harga high price. Yang ketiga yaitu lokasi atau place. Lokasi dari toko fashion ini sangatlah strategis, yaitu dikarenakan berada di sebelah jalan raya. Yang keempat yaitu promotion. Dalam melakukan promosi toko fashion ini, melakukan banyak sekali teknik promosi, baik secara manual yaitu dengan cara face to face promotion, hingga dengan melakukan promosi online yang kini semakin pesat berkembang. Yang kelima yaitu people. Untuk tenaga kerja di toko fashion ini, perekrutan akan dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat sekitar. Namun jika dibutuhkan tenaga kerja yang lebih kompeten, maka akan dilakukan perekrutan tenaga kerja di daerah sekitar toko. Yang keenam yaitu proses. Toko fashion ini merupakan toko pakaian offline dan online yang berusaha menawarkan produk dengan kualitas terbaik, yaitu dari segi produk yang dihasilkan dan juga pelayanan yang diberikan. Toko online ini beroperasi selama 9 jam dengan bantuan media sosial yang disediakan layanan live chat, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada hari Sabtu hingga hari Minggu pukul 10.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan toko fashion ini memiliki dua proses order, yaitu secara COD bagi konsumen dalam kota dan transfer antar bank bagi konsumen luar kota. Yang selanjutnya yaitu physical evidence. Beberapa fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan usaha toko fashion ini yaitu yang pertama ada tulisan nama atau alamat dan alamat toko, yang kedua neon box yang menarik, yang ketiga banner pendukung yang informatif dan persuasif, yang keempat etalase yang didisplay yang sesuai, yang kelima properti hiasan yang menarik, dan yang terakhir yaitu lahan parkir yang cukup. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Ada yang pertama segmenting. Segmentasi yang dilakukan oleh toko fashion ini adalah segmentasi demografis yang meliputi usia anak-anak yaitu 1 sampai dengan 2 tahun sampai dengan usia produktif yaitu 13 sampai dengan 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, dan juga segmentasi psikografis juga dilakukan di toko fashion ini, yaitu kepribadian, gaya hidup, dan juga kelas sosial menengah ke bawah dan menengah ke atas. Yang kedua yaitu targeting. Target pasarannya adalah kalangan pelajar dan dengan rentan pelajar sekolah menengah termasuk dalam skop umum pasar. Dan toko fashion ini mempersembahkan beberapa model melalui produk fashion yang akan didesain dengan model terkini dan yang sedang tren. Dan yang terakhir yaitu positioning. Positioning pada toko fashion ini adalah pada saat awalnya berdirinya, yaitu sebuah toko yang menyediakan berbagai macam pakaian pria dengan desain atau tren yang sedang terbaru dan dibandingkan dengan pesaingnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.